Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Sayyid Yusuf Al-Aidid mata'anallah bituli hayatih, juga para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah Masjid Namira Tebet yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Juga teriring doa, semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, mengawali pertemuan pada kesempatan Ahad sore ini di hari yang ke-15 daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Pertama, semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Yang pertama, yang kedua, semoga Allah terima, Allah kabul amal ibadah, wabil khusus siam dan qiyam Ramadan kita. Dan yang ketiga, khususnya lagi hasil daripada thalabul ilmi, majlis ilmu pada kesempatan sore ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya duduknya kita di sini kita niatkan dalam rangka selain thalabul ilmi juga i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini cukup menarik, yaitu kenapa Allah anugerahkan rezeki di Ramadan ini sangat berlimpah. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita harus memahami bahwa rezeki itu tidak melulu berupa materi. Setuju? Bahwa rezeki itu sangat luas sekali. Kita sehat walafiat itu rezeki. Anak-anak kita sehat, bahkan solih-solihah, bakti kepada kita yang jadi bapak emak-emaknya, itu pun adalah rezeki. Hatta nanti kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah sebesar-besarnya rezeki. Setuju? Apa yang kita cari dalam kehidupan ini, ujung kita berharap agar Allah wafatkan kita mati secara husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kalau kita sering membanggakan diri kita, ya, padahal belum tentu kita mati ujungnya itu husnul khatimah. Padahal yang jelas-jelas yang telah tutup usia, para waliullah, kekasih-kekasih Allah, para ulama, para habaib, beliau-beliau yang telah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, beliau-beliau jelas sudah mendapatkan kenikmatan rezeki yang luar biasa, yaitu mati husnul khatimah. Bahkan kalau kita mau bilang rezeki, Allah atur semuanya, Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita waktu dalam perut emak kita, waktu dalam kandungan ibu kita masih jabang bayi, Allah sudah berikan satu jalur rezeki. Apa itu? Namanya tali apa namanya? Waktu dalam perut ada tali pusar, tali ari. Itu asupan untuk kita waktu di dalam perut ibu kita. Ketika kita lahir ke alam dunia, kita bukan satu lagi jalan rezekinya, tapi dua. Apa itu? Yakni melalui dua ASI ibu kita. Ketika kita gede dikit, bahkan setelah disapi, bukan lagi dua jalan rezekinya, tapi empat. Apa saja empat itu? Dua minum. Yang minum ini yang satu yang sifatnya mineral alami, betul nggak? Yang kedua yang sifatnya hewani, makanya ada susu dari hewan seperti susu kambing, ada lagi susu sapi dan lain-lainnya yang bisa kita minum. Yang dua lagi makanan, ada yang nabati seperti tumbuh-tumbuhan, ada yang hewani seperti daging. Ketika kita mati, kalau kita sebagai seorang beriman, ingat Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah memberikan nikmat kepada semua umatnya, semua hambanya ketika di dunia beriman. Maka ketika nanti di akhirat, Allah akan berikan bukan lagi 4 jalan nikmat, jalan rezeki, tapi 8. Apa itu? Allah persilahkan dia masuk ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang inginkan. Bahkan ada satu hadis sahih, Bapak Ibu sekalian, kalau kita beres wudhu baca doa Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Maka kata Nabi, dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi itu adalah rezeki. Bahkan para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita yang suka kerja juga dapat gaji ya. Apa bedanya? Beda gaji dengan rezeki. Toh ada orang yang nggak bekerja tapi dia dapat rezeki, ada nggak? Banyak, betul nggak? Orang gila aja nggak kerja, betul apa betul? Dia dapat rezeki nggak? Dikasih sama Allah rezeki. Makanya jangan selalu memandang rezeki itu dari sisi materi. Oke, coba apa bedanya gaji sama rezeki? Kalau gaji dari bos, kita kerja dulu baru dapat gaji. Kagak bener gaji, kagak bener kerjanya, digaji kagak.
ya kayaknya juga gajinya kecil, betul-betul. Tapi kalau rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin wal makna Allahu a'lam bimuradi. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah dari dabbah, dabbah itu yang melata, termasuk binatang, illa melainkan Allah, atas kewajiban Allah, atas Allah lah apa rizquha, rezekinya. Jadi kita ini udah ditanggung rezekinya, gak usah takut. Makanya kalau tadi bahwa gaji itu dari bos, kalau rezeki dari siapa? Dari Allah. Lalu yang kedua, kalau kita gaji dijemput dengan bekerja, betul-betul. Ya, kalau kita kan biasanya suka memakai hukum sebab akibat. Ya. Sedangkan rezeki dijemput dengan takwa. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting dicatat baik-baik. Oke lah, bagaimana dong saya ini bekerja, Pak? Benerin dulu niat dan maksud kita, motivasinya dibenerin dulu. Kerja itu sebenarnya bukan untuk mencari rezeki, tapi mantesin kita kepada Allah yang sudah ngasih kita rezeki. Tadi saya bilang, andai kata kita kagak kerja pun Allah ngasih rezeki nggak? Ngasih. Jadi kerja itu bahasanya kita ubah, memantaskan diri kita di hadirat Allah. Jadi Allah udah ngasih kita rezeki, tinggal kita mantesin aja. Kalau kita bilang itu kerja sebab akibat, kita nafas, pakai oksigen, pakai nitrogen, kita gajinya misal 3 koma, tanggal 3 udah koma. Ya 3 koma. Kira-kira katakanlah 3 koma. Cukup nggak buat beli kita oksigen sama nitrogen? Cukup nggak? Kagak. Kita bahkan nggak pernah risau, aduh besok gue bisa napas apa kagak ya? Nggak. Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merisaukan masalah rezeki. Semuanya pasti dikasih sebab ditanggung oleh Allah. Tadi dalilnya wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Maka benerin tuh niatnya, kita kerja mantesin kepada Allah karena Allah udah ngasih kita. Yang ketiga, gaji mungkin bisa kita duga. Ntar juga bentar lagi kalau swasta tanggal 25 gajian yang dulu nggak masuk ke rekening, atau yang negeri rata-rata umumnya ada yang tanggal 1, betul? Nah, kalau gaji bisa kita duga, tapi tidak dengan rezeki. Makanya ada istilah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Yang keempat, gaji mungkin rata-rata sifatnya materi dan uang. Bahkan kalau kita diganti itu gaji sama beras, enggak, uang aja. Padahal kalau dihitung-hitung bisa jadi itu beras nilainya lebih tinggi dari uang. Ya, misalnya berasnya dikasih sekarung, sekarungnya dikasihnya 5 kali, sekalinya harga 1 bal 500.000, dikali 5 kali, dikali 3, dikali 5, 2.500.000, gajinya cuma 2 juta. Enggak, gue pengen duit aja. Padahal itu adalah rezeki. Sedangkan rezeki bisa apa aja. Tadi napas rezeki, tadi saya bilang anak solih bakti sama kita rezeki. Bapak punya istri yang solihah, yang nur sama kita, yang baik, itu juga adalah rezeki. Maka jangan dikapling, dibatasi rezeki itu dengan sifatnya materi. Kadangkala ada orang, Pak, lagi doa minta rezeki udah dikapling. Ya Allah, pokoknya duit, ya Allah, duit. Padahal rezeki itu luas, bisa apa aja. Yang kelima, gaji besar tetapi selalu kurang. Maaf, saya dulu 10 tahun yang lalu lebih lah, bahkan itu pernah menjadi wartawan ya, 10 tahun lebih lah.
sekitar 13 tahun. Saya pernah wawancara kepada salah satu tahanan tipikor, tindak pidana korupsi. Saya ngobrol setelah wawancara, kenapa Pak korupsi? Saya sebenarnya nggak korupsi, cuma ngambil uang aja. Ya sama baik. Saya ingin meyakinkan, memastikan bahwa anak istri saya itu hidup yang layak dan dia bisa ngedoain saya. Waduh, lah masa iya orang makan makanan yang haram lalu doanya bisa dijawab? Kan di hadis arba'in ada tuh hadis, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Lalu di ujung hadis itu ada riwayat begini, Nabi mengisahkan wa dzakara rajul atau tsumma dzakara rajul yutilus safar, gitu kan. Lalu Nabi mengisahkan, menyebutkan, menuturkan ada seorang laki-laki yang baru saja menuntaskan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh. Lalu tsumma yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya Rabb, ya Rabb, dia berkata, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Tapi apa kata Nabi? Wa map'amuhu haramun, yang dia makan adalah yang haram. Wa masyrabuhu, yang dia minum adalah yang haram. Wa malbasuh, yang ia pakai juga yang haram. Wa ghudhiya bil haram, yang dikonsumsi juga yang haram. Maka Nabi sindir, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya bisa diijabah? Ya Allah ya Rabbana. Kira-kira itu doa jangankan ke langit aras, ke langit rumah dia juga mentahai kayaknya. Ya Allah ya Rabbana. Itu orang Pak pejabat, gajinya, gaji pokoknya aja 13 tahun yang lalu itu sekitar di atas 10 juta. Gajinya besar tapi tidak cukup. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Tapi rezeki selalu cukup, nggak ada kata kurang, nggak ada kata lebih, cukup. Bahkan seseorang akan meninggal dunia ketika jatah rezekinya sudah cukup dan sudah selesai. Si itu kenapa meninggal dunia? Ya udah beres jatah hidupnya, ya udah habis jatah rezekinya. Jadi jangan bertanya-tanya kenapa si fulan meninggal. Emang satu udah takdirnya, yang kedua emang udah habis jatah rezekinya. Lalu yang keenam, tidak semua orang punya gaji. Maaf, di sini ada nggak yang kerjanya serabutan? Ada nggak? Pasti ada dong. Iya, dia nggak punya bos, dia dapat rezeki, dia nggak punya orang yang menggaji, tapi dia pasti punya rezeki. Ada orang bersih-bersih melewat aja, makasih Bu, kenapa ngasih saya? Ini Bapak udah bantu saya. Oh ini rumah saya. Mungkin itu gaji, tapi dia tidak tahu masalah rezeki. Jadi tidak semua orang punya gaji. Ya, maaf, makanya orang ada yang milih, nggak, saya mau kerja dengan hasil dan pekerjaan bisnis wira swasta, saya sendiri jadi bosnya. Padahal bukan dia jadi bosnya, bosnya tetap mungkin orang lain, tapi yang maha bos segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak semuanya orang punya gaji, karena tidak semuanya orang bekerja. Kalau kita lihat data statistik di BPS, katanya banyak nggak orang nganggur? Banyak Pak, banyak orang nganggur. Bahkan ada orang yang istiqomah dalam nganggurnya, ya. Gitu. Kenapa? Semua orang pasti punya rezeki, walaupun semua orang tidak punya gaji. Jadi jangan takut kalau Bapak nggak ada yang ngegaji, masih ada Allah yang maha pemberi rezeki. Yang ketujuh, yang terakhir dah ini Mas, sebab nanti ada kita bahasan yang lain. Yang ketujuhnya, gaji bisa ketukar. Misalnya pernah ada satu waktu, lah kok gaji saya tumbenan kecil ini, kenapa saya 1.800.000, pan saya mah gajinya kudunya 4 juta, ternyata ketukar. Itu gaji OP, itu gaji cleaning service, gaji dia ketukar sama OP. Nah, kalau gaji bisa ketukar, tapi rezeki yakinlah tidak pernah tertukar. Bahkan ingat baik-baik, apalagi bagi para pedagang, katakanlah kita yang berdagang kelontong atau pedagang keliling,
kita tidak tahu di mana letak dan lokasi rezeki kita, tapi yakinlah rezeki tidak pernah salah alamat datang kepada kita. Bisa jadi kita dagang hari ini, jualan takjil, makanan berbuka berupa kolak. Besok tetangga kita jualan yang sama, dia bisa meniru, dia bisa menduplikasi jualan kita, bisnis kita, tapi dia tidak bisa meniru rezeki kita. Betul-betul. Jadi jangan takut, semuanya pasti dapat rezeki. Cuma kenapa rezeki di Ramadan sangat berlimpah? Nah, ini tema yang dikasih sama DKM sama saya nih. Nah, ada 10 catatannya. 10 catatan, mudah-mudahan nyampe nih dikit lagi. Nah, yang pertama, kenapa Ramadan ini rezeki justru berlimpah? Padahal gaji sama baik ya. Untungnya kemarin pas mau apa itu namanya kalau mau Ramadan, kalau di Bogor namanya munggahan ya. Sama baik. Ya pokoknya mau Ramadan lah kira-kira begitu. Kalau kita kan dalam rangka gembira menyambut Ramadan, sahur pertama ya minimal pengen sahur apa namanya? Ya daging ya ayam apa ikan yang bagusan di kita biar semangat bawa juga di rumah ya. Nah, untungnya kemarin itu pas awal Ramadan ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3 kan, intinya beres gajian. Alhamdulillah lagi ntar lebaran juga awal bulan ya, kira-kira awal Mei lah, ntar persisnya berapa kita tunggu pemerintah aja dah ya, apa kata tanggal 2 Mei atau tanggal berapa, ini awal, yang penting udah gajian gitu. Yang gajinya tanggal 25 udah gajian, yang tanggal 1 udah gajian, alhamdulillah. Yang PNS udah gaji 13 tuh, PNS udah ada gaji 13 lagi tuh, ditambah lagi ada THR. Masya Allah. Padahal Pak, kalau dihitung-hitung Pak Ji ya, kalau THR katakanlah sekali gaji, misal deh sedangnya 3 atau 4 juta, itu jangan dihabisin semua ya nggak? Kalau 3 juta bagi 2, 1,5 juta, oke dah. Kita mau mudik, oke dah, buat beli kue sama buat masak. Setengahnya lagi, separohnya lagi kita pakai tabung buat entar 2 bulan lagi beli kambing. Betul-betul. Nah kalau kita dadakan di bulan haji, bulan Dzulhijjah beli kambing udah mahal ya. Udah begitu kita bilang, lah dari mana duitnya? Lah situ kemarin Ramadan punya gaji yang kemana baik ya. Maka dari itu, ayo jangan dihabisin semua THR. Ya, THR itu jadiin THR toharo buat bersih gitu ya. Nah, alasan yang pertama, kenapa di Ramadan ini rezeki kayaknya berlimpah. Bahkan tukang dagang banyak banget, kita beli sono sini ada aja rezeki ya. 1, karena Ramadan adalah syahrun mubarak. Dalilnya mana? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Masih panjang hadisnya, segitu aja dulu. Syahrun mubarak, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ini idolanya beliau nih, idolanya Habib nih, karena beliau ini lagi merancang urban sufi ya. Masya Allah, senang dengan tasawuf beliau. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Habib ini kunyahnya, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau menuturkan apa itu al-barakah. Al-barakatu hiya ziyadatul khair, tambah nilai kebaikan. Yang paling gampang gini deh, kalau Bapak makan nilai tambahnya apa? Paling gampang kenyang, betul nggak? Nilai tambah dari minum apa paling gampangnya? Ya, terhindar dari kehausan, tercukupi dan hilangnya dahaga. Nah, kita di Ramadan ini, karena Ramadan adalah syahrul mubarak, maka banyak kebaikan-kebaikan. Ya di antaranya Allah berikan rezeki. Bahkan rezekinya tidak melulu berupa rupiah. Mungkin rupiah biasa-biasa aja, tapi ada yang ngasih makanan berbuka, empok kita, abang kita, adik kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, ngirimin pakai paket. Sekarang mah gampang ya nggak?
pakai GoFood lah, pakai GrabFood lah. Banyak sekali rezeki kita. Karena mereka pada tahu, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang berpuasa. Luar biasa. Jadi satu, kenapa di Ramadan rezeki berlimpah? Karena Allah melalui lisan Nabi sendiri udah menuturkan Ramadan syahrul mubarak, Ramadan adalah bulan penuh barokah, berkah banget. Ya, saya aja ngerasain ini lebih-lebih dari bulan Maulid, luar biasa. Ya Allah ya Rabbana, hampir tiap hari yang keluar gitu ya. Semua juga pasti dapat barokahnya. Ya masing-masing punya barokah. Yang jualan tiap hari jualan, biasanya mungkin pagi jualan, sekarang padahal jualannya sore, paling juga sejam tapi udah habis. Luar biasa, alhamdulillah. Pagi jualan uduk kalau di Ramadan, sekarang kalau jualan uduk, jualannya apa? Biji salak bisa dimakan. Kolak salak ya, kolak yang rupanya biji salak, alhamdulillah sejam udah habis. Luar biasa. Bahkan di Namira tiap pagi, tiap sore, kalau pagi mungkin sahur ya, kalau sore ada aja. Rata-rata berapa paket, Bim? 300 dapat? Yang terus orang banyak? Lebih? Luar biasa. Hebat, ini barokah. Kalau biasanya cuma Jumat berkah doang kan, bagi-bagi makanan. Sekarang tiap hari, tiap sore, tiap maghrib ada aja. Luar biasa. Makanya barokah itu. Yang kedua, kenapa rezeki di Ramadan lebih berlimpah? Karena memang janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa? Kita tahu dan maklum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wal Allahu a'lam bimuradi. Dasarnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah difardukan atas kalian berpuasa. Jadi dasarnya adalah iman. Bahkan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iman dan rela ikhlas karena Allah. La'allakum tattaqun, lihat tujuannya agar kalian senantiasa bertakwa. Dan puasa juga adalah amal ketakwaan. Bahkan kita sholat juga adalah amal ketakwaan. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Mendirikan sholat itu amal takwa. Maka janji Allah Ta'ala kepada orang yang beriman dan bertakwa, cek dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimuradi. Walau anna, dan seandainya, sekiranya ahlal qura, penduduk satu negeri beriman ya, amanu, beriman semuanya itu, wattaqau, dan bertakwa. Apa janji Allah? La fatahna, la-nya la taukid, pasti janji Allah, sungguh pasti akan kami bukakan alaihim, bagi mereka, bagi penduduk negeri tersebut, apa? Barokatin, jamaah, keberkahan. Sedikit apa banyak? Banyak. Keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit. Dalam tafsir Jalalain berupa apa? Al-matar, hujan. Air hujan itu jangan dikira itu bukan rezeki, itu rezeki. Kita nih, Jakarta nih, bakal kering kalau sebulan lebih kagak hujan. Betul-betul. Wah, kagak bakal ada air itu ya, atas izin Allah. Makanya hujan itu rezeki. Ketika turun hujan, doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Ini kadang-kala kita udah rapi, udah siap, udah mau kondangan, turun hujan, ya
Jangan begitu. Doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya, biar barokah, biar jadi manfaat hujan, ya, amin ya rabbal alamin. Minas samai wal ardi, dan dari bumi. Itu rezeki juga dari bumi. Apa? Dalam tafsir Jalalain berupa tumbuh-tumbuhan. Lah kita makan nasi dari mana awalnya? Dari beras dari padi ditanam berupa tumbuhan. Lah kita makan kolak, tuh ada kolak apa itu? Kolang kaling, ada nggak pohonnya? Ada. Hebatnya lagi itu banyaknya pas musim Ramadan, sama kayak belewa, sama kayak timun suri. Ramenya bulan apa itu? Ada di Ramadan. Itu rezeki itu. Masya Allah, minal ard, dari bumi. Jadi jangan sepelekan hujan dan dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi orang-orang itu penduduk negeri, walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu apa? Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Allah bagi mereka yang mendustakan, yang enggak beriman itu? Fa akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka, kami siksa mereka. Sebab apa? Bima kanu yaksidun, sebab apa yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat ya dengan tangan maksiat. Makanya kita di Ramadan ini yuk kurangi maksiat, tinggalkan maksiat. Di luar Ramadan ya justru titik awalnya di Ramadan. Biar di Ramadan beres, kita makin serius meninggalkan maksiat dan meningkatkan amal ibadah ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Janji Allah kepada orang yang beriman dan takwa berupa keberkahan yang berlimpah, termasuk rezeki. Yang ketiga, ya, bahkan kalau hujan turun itu Bapak, itu adalah momentum tepat mustajab doa kita. Luar biasa, ya. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa itu tidak terhingga, sehingga pahala itu berwujud dalam rupa kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amalin ibni Adam, setiap amal perbuatan anak Adam, yakni kita manusia, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa? Asyru amsalihah, 10 kali lipat. Kalau yudha'af atau yudha'if itu berlipat-lipat ganda, tak terhingga. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 261, wallahu yudha'ifu, itu artinya berlipat-lipat ganda sampai tak terhingga. Kayak ba'id dengan ba'id itu beda. Kalau ba'id ini masih kelihatan, jauhkan dariku tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id itu jauhkan sejauh-jauhnya. Jauhkan ini peci, ba'id ni al-qalan suah, jauhkan ini peci dariku sejauh-jauhnya sampai kagak kelihatan. Tapi kalau ba'id, jauhkan tapi masih kelihatan. Sama kayak ini yudha'afu atau yudha'ifu dengan yudha'if. Ini yudha'afu, lipat ganda sampai berlipat-lipat ganda. Nah, setiap amal anak manusia itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini dalam hadis qudsi, illa sauma, kecuali amal puasa. Kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu, maka sesungguhnya itu saum, itu puasa, li, untukku, kata Allah, wa ana ajzi, dan aku saja yang akan membalasnya. Ajzi, ingat aja, jazakallah, semoga Allah membalas untuk kamu. Jazakumullah, semoga Allah membalas untuk kalian. Jaza. Nah, illa saum, kecuali puasa Pak. Di Ramadan ini kita puasa. Fa innahu,
Maka sesungguhnya itu puasa li untukku, spesial untuk Allah, wa ana ajzibi, dan aku saja yang akan membalasnya. Kalau begitu tahu nggak Pak berapa nominal atau kuantitas pahala kita seperti tadi yang kata Nabi 10 sampai 700? Tahu nggak persisnya? Tahu nggak? Tidak. Untuk puasa tidak. Ini mirip-mirip kayak sabar. Sabar itu sama kayak Ramadan. Makanya Nabi bilang saumus sabar. Puasalah kamu di bulan sum fi syahri sabar. Puasalah kamu di bulan sabar. Bulan sabar itu adalah bulan Ramadan. Nah, dan di Ramadan kita ditempa kesabaran. Bahkan as-saum al-imsak, as-sabar juga bima'an al-habsu wal imsak fi dhaik. Ya, artinya menahan diri dalam kesempitan, dalam ketidaksukaan. Nah, pahala orang yang sabar, kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 di penghujung ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya hanya saja, yuwaffa, akan dicukupkan, as-sabiruna, bagi orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tak terhitung, tak terhing. Maka sama puasa juga nilainya banyak, tak terhingga. Dan dengan pahala tersebut Allah memberikan rahmatnya. Dan rahmat kasih sayang Allah itu tidak hanya dalam rupa materi, tapi juga immateri, berupa rezeki untuk kita semua. Maka kemudian di Ramadan ini rezeki sangat berlimpah. Alhamdulillah. Yang keempat, kenapa rezeki di Ramadan ini sangat berlimpah? Karena kita minta rezeki dengan berdoa. Dan doa orang yang berpuasa saat di Ramadan khususnya itu tak tertolak. Mana dalilnya? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasatun, ada 3 orang, la turaddu, tidak tertolak, dakwatum, doa mereka. Artinya doanya senantiasa diijabah, senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala. Mana saja? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Hati-hati itu sama pemimpin, jangan jelek-jelekin. Siapa tahu dia adil, kita aja bilangnya kagak adil. Pemimpin mana aja ini mah, mau dari kecil kayak ketua RT, atau termasuk ini ketua DK juga pemimpin, ya, atau bapak kepala rumah tangga, kepala keluarga, lah pemimpin juga. Ketua RT, ketua RW, lah camat, lah lurah, apalagi kalau di kampung kepala desa, Pak Kuwu, terus wali kota, lah bupati, gubernur, sampai presiden, lah itu pemimpin. Kalau dia pemimpin adil, lah doanya diijabah, luar biasa. Yang kedua adalah wasaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Makanya suka ada wirid tuh. Tadi Habib ngajakin tuh kita, ya, yang tidak ada udzur, ayo jelang berbuka zikir dulu tahajud dulu dia. Apalagi yang umum kita tuh diajarkan oleh habaib, para kiai, para ulama, para guru. Apa itu wiridnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, atau min sakhatika wan nar. Lah itu bagus itu diijabah, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita itu, para habaib kita ngajarin itu, bagus itu. Makanya kalau mau berbuka, udahlah tinggalin yang kagak penting. Kan kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan daripada pribadi muslim atau muslim yang baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sama waktu sahur juga, tinggalin deh yang kagak manfaat. Apalagi waktu sahur itu adalah waktu mustajab kita berdoa. Nabi pernah ditanya, ayi du'ai asma' ya Rasulullah,
Doa model bagaimana yang lebih cepat diijabah? Apa kata baginda Nabi? Fi jawfil lail, yakni di sepertiga malam yang akhir. Wa fi kulli duburis salawatil maktubah, yakni tiap beres salat yang 5 waktu. Maka kita manfaatin waktu tersebut. Dan ada satu lagi doa yang tidak tertolak adalah wada'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Cuma saya mau ngingetin nih Pak, meskipun doa kita yang terzalimi itu diijabah, saya pengen ngingetin. Contoh nih, kita keluar dari masjid, sendal atau sepatu atau alas kaki kita hilang. Kita kadang-kadang suka ngomong begini, dasar nih orang sholat mah tetap sholat, maling mah tetap maling. Nggak boleh bilang begitu Pak, berarti yang disalahin sholat. Betul-betul. Kalau mau ngomongnya begini, ada maling kebetulan ikut sholat, begitu lah, sholat agak bisa disalahin. Lalu kita mentang-mentang terzalimi, kita bilang begini, awas lo ya yang nyolong sendal gua doain lo ya, biar biar pengkor lu, biar misalnya burut lu 7 turunan, biar bisul 7 turunan lah, kagak boleh begitu. Kenapa? Betul doa kita diijabah. Ada yang keliru. Gimana kelirunya? Pak, kita betul doa kita diijabah karena doa kita yang terzalimi, tapi jangan menjolimi orang lain. Kenapa? Lah sendal yang hilang katakanlah 20.000, sendal capit, sendal jepit, tapi kita mendoakan orang lain biar sakit 7 turunan, sekali berobat 100.000, 7 turunan 700.000, lah kita lebih jolim kita. Nggak boleh begitu. Parahnya lagi begini, lihat sendal jelek, gua ditinggalin, disisain sendal yang jelek, dipakai sama dia, belum tentu sendal orang yang ngambil, betul nggak? Lah kita berarti ngambil punya orang, nggak boleh. Udah kita pulang nyeker aja, karena siapa tahu itu punya orang lain. Ya belum tentu orang yang nyuri tadi mengakadkan begitu. Andai kata ya pinjam dulu dah, ntar dibalikin lagi ke sini, nggak apa-apa kalau begitu mah. Nggak boleh itu ngambil punya orang. Udah mah kita terzalimi, menjolimi orang lain, awas, agak boleh itu begitu, dosa itu. Jadi yang keempat, kenapa rezeki kita berlimpah di Ramadan? Karena doa orang berpuasa itu diijabah. Yang kelima, kita di pagi hari sudah beraktivitas mulai dari sebelum subuh, betul nggak? Karena mau makan sahur. Makan sahur jangan terlalu awal. Lah misalnya kita subuh atau imsak jam 4:30 misalnya, lah sahur jam 1, mindo itu mah mindo. Orang Batak bilang mindo, kalau orang Sunda bilang ngewadang. Ya, ntar aja. Ya, kalau sahur cukup nggak Pak? Makan setengah jam, cukup nggak? Ya, kira-kira setengah jam lah. Kenapa? Sebab kita mau berhenti dari makan minum selama lebih kurang 14 jam. Lah kalau misalnya 3 jam sebelum subuh, lah berarti 17 jam kita kagak makan minum. Lah lapar ntar. Nah, kita sudah beraktivitas di pagi hari. Dan Nabi mendoakan apa kata Nabi? Lihat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sekali lagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Bahkan kita sholat subuh rata-rata berjamaah, betul-betul. Jarang-jarang kan orang sholat subuh berjamaah di masjid. Ada di luar Ramadan berjamaah masjid. Iya, itu mau ngejar apa? Mau ngejar damri atau pesawat atau kereta paling pagi. Itu juga begitu, ya. Nah, kita belum lagi suka melanjutkan beres subuh. Ada yang kuliah subuh. Waktu dulu kita nggak pernah kuliah, sekarang mah kuliah, tapi di masjid kuliah subuh. Makanya engkongnya bilang, Dek, engkong mau kuliah dulu. Hebat, emang engkong dulu SMA kagak? Lo kok langsung kuliah? Iya, engkong mau kuliah subuh, gitu ya. Kuliah, alhamdulillah kuliah subuh. Ada lagi yang disambung dengan
tadarrus, ada lagi yang disambungkan i'tikaf sampai kemudian syuruk, salat isyraq, salat duha, kajian doa. Makanya masuk dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah untuk umatku di waktu paginya. Kira-kira Pak, doa Nabi diijabah atau kagak? Mustajab kagak? Lah mustajab. Termasuk juga Pak, ada doa Nabi begini. Pernah nggak kita sering dapat broadcast message, ya, Nabi berkata amin 3 kali ketika Nabi di atas mimbar. Lalu Nabi ditanya sama para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berkata amin 3 kali? Di antaranya apaan? Ya, di antaranya adalah Nabi mengamini doa malaikat, celakalah bagi orang yang keluar dari Ramadan tapi dia tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diaminkan itu. Aminnya Nabi, dan yang mendoakan adalah malaikat. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di pagi hari kita lakukan aktivitas. Ketika melakukan aktivitas seperti kita di Ramadan ini, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkah itu. Yang ke-6, di Ramadan ini kita banyak sekali melakukan amal salih, amal kebaikan yang kita kerjakan tentu lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita melakukan amal salih apapun itu, ya, bahkan ada banyak amal salih yang khas di Ramadan. Lah kita thalabul ilmi hampir tiap hari, betul-betul ngaji tiap hari, baca Quran tiap hari. Mungkin ada yang bantuin istri di dapur tiap hari, padahal kalau di luar Ramadan jarang-jarang, ya subuh aja kesiangan. Ya, ini di Ramadan alhamdulillah bisa bantuin istri, itu kan amal salih. Ya, bahkan anak kita juga bantuin, mungkin masak, bantuin nyuci piring. Itu amal salih, itu amal kebaikan. Belum lagi i'tikaf, belum lagi kita bantuin orang untuk menunaikan zakat fitrah dengan kita jadi amin, luar biasa itu. Nah, maka apa kata Allah Ta'ala bagi orang yang beramal salih? Karena Allah Ta'ala rewardnya dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Man amila, siapa orang yang beramal salihan, halnya amal yang salih, min dzakarin, baik laki-laki, au untha, maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan ia dalam keadaan mukmin, adalah seorang yang beriman. Apa rewardnya? Falanuhyiyannahu, maka pasti janji Allah akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah. Lihat, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik apa? Di dunia akhirat tercukupi segala-galanya, dan ketika mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Itu hayatan thayyibah, janji Allah, Pak. Maka jangan pelit kita beramal salih, jangan malas kita beramal salih, kudu senang rajin beramal salih. Ini janji Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahkan apalagi balasannya, walanajziyannahum, dan sungguh pasti akan kami berikan jaza, balasan bagi mereka, bi ahsani, dengan pahala yang lebih baik, maka nu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Maka dari itu banyakin amal saleh. Yang ketujuh, dosa orang yang siam dan qiyam Ramadan diampuni sehingga memperlancar rezeki. Dalilnya tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dan siapa orang yang qiyam Ramadan seperti tarawih
baca Al-Quran, dasarnya iman dan penuh kerelaan karena Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ketika kita diampuni dosa-dosanya, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Bahkan ketika kita banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah, apa kata Nabi? Man aktsara minal istighfar, siapa orang yang banyak daripada istighfar, membaca astagfirullah, mohon ampun, apa janjinya? Ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah menjadikan daripada setiap kesulitan hidupnya berupa kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan hidupnya Allah berikan solusi jalan keluar atas berbagai masalah. Bapak punya masalah enggak? Punya enggak? Kelihatan dari mukanya. Warzaqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi orang yang banyak istighfar dimudahkan rezeki. Itu janji Allah. Yang ke-8, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Itu maknanya pintu kebaikan makin banyak dilakukan dan pintu neraka itu dipersempit. Maka sejalan tadi dengan amal saleh, kita makin banyak rezeki yang kita dapat. Yang ke-9, kita banyak baca Al-Quran, itu ada keberkahan, sebab barokah Al-Quran menjadi asbab dimudahkannya rezeki. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 155? Wa hadza kitabun, dan inilah Al-Quran, anzalnahu, yang telah kami turunkan itu Al-Quran, mubarakun, apa? Kitab yang diberkahi. Jadi kalau kita baca Al-Quran penuh dengan keberkahan. Dan yang terakhir, yang ke-10, kita di Ramadan banyak bersedekah, berinfak dan zakat di Ramadan. Dan sebab itu kita berinfak, zakat dan sedekah, Allah akan memberkahi kita semua. Sebab zakat itu bimakna an-numu, yakni berkah, yakni berkembang. Makanya ketika kita berzakat, orang yang menerima zakat, baik itu mustahik maupun amilin, doanya apa? Ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah mengganjar, membalas kepadamu terhadap apa yang telah kamu berikan. Wa baraka, dan semoga Allah memberkahi fima, pada harta abaqaita, yang masih ada tersisa pada kamu. Jadi kalau begitu di Ramadan dengan 10 hal tadi, berkah nggak? Banyak nggak rezekinya? Banyak. Tapi rezeki tadi jangan dibatasi hanya dengan materi saja. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkah untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatil lana fi dinina ma'al qutri untha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kealfaan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-faqir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.